Nutrisi Malnutrisi adalah asupan protein ataupun energi yang tidak adekuat selama waktu periode tertentu yang berdampak negatif pada pertumbuhan, perkembangan, ataupun hilangnya massa otot ataupun lemak. Jadi ada 3 malnutrisi terkait dari kelaparan, yaitu misalkan dengan anoreksia nervosa, dan terkait dengan penyakit kronisnya. Yang ketiga yaitu karenanya ada inflamasi. Oke, kita bahas. Ini data yang saya dapatkan selama bekerja dari bulan Januari sampai bulan Juni di ruangan Flamboyan di RSUD Bangka Tengah. Jadi terdapat 73 pasien. Mas Nail, Kenapa, Pak? mungkin bisa di penyaji apa PowerPoint-nya bisa ditampilin dulu. Jadi belum ada ya, Pak? Belum. Dibuka dulu terus baru di-share. Udah kelihatan belum, Pak? Dalam proses, oke, sip. Mungkin bisa diperbesar. Oke, maaf ya sebelumnya ya. Oke, kita bahas lagi. Oke, sip. Untuk ini saya analisis gizinya, status gizi di ruangan Flamboyan dari bulan Januari sampai bulan Juni di RSUD Bangka Tengah. Terdapat 73 pasien atau sekitar 43% yang mengalami undernutrition. Dan untuk 57% atau sebanyak 98 pasien mengalami overnutrition dari 317 pasien. Jadi didapatkan 4 pasien, ada 1 pasien yang mengalami undernutrition. Untuk yang overnutrition atau gizi lebih, dari 3 pasien yang datang mengalami 1 yang overnutrition. Jika digabungkan, malnutrisi berarti 2 dari pasien, 1-nya itu dengan malnutrisi. Oke, untuk yang ini latar belakangnya kenapa penting malnutrisi untuk dibahas. Yang pertama, prevalensi malnutrisi di Amerika Serikat pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,9%. Resiko kematian dengan malnutrisi mengalami peningkatan 3,4 kali lebih tinggi dan 1,9 kali lebih lama dirawat inap. Dan untuk biaya perawatan itu 73% mengalami kenaikan. Yang perlu diperhatikan dalam nutrition care pathway pada pasien malnutrisi yaitu pasien datang itu di screening. Pentingnya kolaborasi terhadap perawat maupun dokter. Yang pertama yaitu perawat, dia memvalidasi sesuai hasil screeningnya dalam kurang dari 24 jam. Dan dokumentasinya itu harus masuk di CPPT ataupun di buku status pasien tersebut. Jika pasien itu mengalami malnutrisi ataupun berisiko malnutrisi, diperlukan asesmen dari ahli gizinya tersebut atau nutrisionisnya. Dan yang terpenting lagi, jika sudah di ADIME, sudah di NCP pada ahli gizi tersebut, perlunya kolaborasi lagi kepada perawat tentang untuk makanannya, manajemen makanan pasien tersebut selama 24 jam, karena yang lebih mengetahui keadaan pasien yang stay yaitu perawat. Dan untuk kolaborasi dengan dokter tersebut, kita sama-sama berkolaborasi dalam penegakan diagnosis ini masuk malnutrisi tipe apa kepada dokter untuk pengkodingan ICD-10. Jadi, nutrition care pathway ini ada 5 langkah. Yang pertama, perlu pentingnya screening, perlu di assessment, perlu identifikasi malnutrisi seperti apa, dan diagnosis yang dokumen yang diperlukan, baru untuk pengkodingan tersebut. Di sini ada berbagai macam screening, dari pediatrik, dewasa, maupun yang lanjut usia. Untuk di rumah sakit sendiri, RSUD Bangka Tengah menggunakan screening yang sudah divalid, yaitu MST.
Dan untuk penegakan diagnosis malnutrisi, itu ada 2 konsensus yang dipergunakan selama ini, yaitu dari konsensus ASPEN pada tahun 2012 ada 6 indikator. Yang pertama, asupan energi, penurunan berat badan, penurunan massa lemak, massa otot, adanya odema atau tidak, dan kekuatan genggaman. Untuk konsensus kedua, kita menggunakan GLIM. Pada tahun 2018 mengeluarkan ada 2 kriteria, yaitu fenotip dan etiolog. Jadi fenotipnya itu penurunan berat badan ataupun melalui IMT, dan penurunan massa lemak, massa otot. Untuk etiologi sendiri, itu kita harus melihat asupannya adekuat atau tidak selama beberapa waktu. Setelah itu baru kita tentukan dari fenotip tersebut dia masuk tipe malnutrisi yang moderat ataupun yang severe. Bisa dilihat dari tabel tersebut adanya penurunan berat badan dan untuk asupan makanannya. Ini merupakan antropometri yang berdasarkan PNPK malnutrisi tahun 2019. Jadi kita hanya sekilas aja bisa menggunakan untuk pengukuran yang digunakan yaitu ULNA untuk estimasi jika tidak bisa diukur tinggi badan ataupun tidak diketahui tinggi badan tersebut, ataupun menggunakan lingkar lengan atas. Jadi untuk status gizinya bisa kita lihatin kalau udah dapat IMT untuk gizi kurang berat yaitu kurang dari 16. Untuk sedangkan LLA-nya sendiri kita bisa melihat statusnya itu ini ternyata severe protein energi malnutrition jika kurang dari 19. Ini merupakan diagram untuk anatomi otot maupun lemak terdapat di mana aja. Ini untuk kehilangan massa lemak bisa kita lihat dari bagian orbital region, yaitu sekitar daerah mata. Itu bisa kita lihat yang paling bawah, severe, udah terlalu cekung. Bisa kelihatan, oh ini ternyata dia udah ada massa lemak yang menurun. Sama tricep bisa kita lihatin. Dan untuk iganya sendiri, yaitu bisa terlihat jika muncul lebih jelasnya. Untuk muscle wasting-nya bisa kelihatan dari temple region, yaitu di bagian pelipis. Jika mengalami cekung, itu tandanya pasien tersebut sudah malnutrisi. Untuk clavicle region, yaitu di bahu ini, bisa kelihatan yang severe yang paling bawah, itu severe malnutrisi. Dan untuk calf, bagian kakinya itu bisa kelihatan sudah tinggal tulang saja. Untuk assessment melalui UDEM, ini bisa kita lihat dia itu tipenya pitting, mild pitting, moderat, ataupun severe pitting. Bisa kita tekankan pada area yang UDEM itu. Dan untuk hand grip-nya itu tidak bisa ditata laksanakan sendiri, itu harus menggunakan alat. Dan untuk hasil lab sendiri itu penanda laboratorium tidak dapat diandalkan dengan sendirinya, tetapi dapat digunakan sebagai pelengkap pemeriksaan fisik menyeluruh. Karena albumin, transferin, prealbumin, maupun CRP, maupun leukosit, total leukosit itu menandakan hanya sebagai akut, tidak bisa untuk penegakan diagnosis melalui nilai laboratorium tersebut. Dan untuk di IDNT tahun 2015 sendiri, juga tidak ada nilai untuk hasil lab tersebut untuk bisa diagnosis malnutrisi tersebut. Ini merupakan ICD-10 untuk penegakan diagnosis malnutrisi. Jadi ada CC, ada MCC, yaitu komorbid ataupun komplikasinya tersebut, dan MCC itu major komorbid komplikasi. Jadi untuk E40 sampai E46 terutama, tapi untuk E43 itu tidak komorbid ataupun komorbid sama komplikasi, tapi untuk E43 itu lebih tepatnya major yang utama. Dan untuk SOI sama ROM-nya itu malnutrisi itu menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi.
nilai total ROM itu sama SOI itu 4 untuk nilai skor maksimal. Jadi sangat penting bagi tenaga ahli gizi dan nakes yang lain untuk mengetahui kondisi malnutrisi tersebut untuk bisa ditata laksanakan secara untuk penyembuhan pasien tersebut. Untuk hierarkinya, kondisi kategori untuk malnutrisi tersebut itu sangat tinggi. Jadi sekitar protein kalori malnutrition itu sekitar menyumbang 0,713. Misalkan saya dapat kasus untuk PPOK dengan malnutrisi berat, itu kita bisa pengkodingan dari J44 ditambah dengan E44. Kalau misalkan hanya menentukan J44 saja, itu sekitar 2,7 juta. Sedangkan ditambahkan E44, E43 bisa kita tambahkan jadi 4,3 juta. Jadi penaikannya itu sekitar 1,6 juta atau 1,6 kali lebih tinggi ketimbang kita hanya mengandalkan dari J44. Karena pasien dengan PPOK pasti mengalami long stay yang lebih lama. Makanya biasanya dengan PPOK tersebut pasti rumah sakit akan rugi karena perawatannya lebih lama jika tidak masuk dengan malnutrisi. Oke, ini untuk dokumen yang diperlukan dalam biar bisa diklaim oleh BPJS. Misalkan untuk E43, Severe Protein Calorie Malnutrition. Jadi, malnutrisi itu tidak bisa untuk penegakan diagnosis primer. Dia hanya bisa untuk sekunder, walaupun E43. Dan dokumen yang harus diperlukan yaitu untuk validasi screening sesuai yang diterapkan oleh rumah sakit untuk terapinya dari farmakologi ataupun dokumen yang lain seperti misalkan PPOK memerlukan hasil ronsen parunya tersebut, dan untuk diagnosis prosedurnya sama, apakah dia harus USG-nya atau tadi kayak ronsen, dan diperlukan untuk plan of nutrition needs. Berarti kalau di rumah sakit harus memerlukan yaitu asuhan gizi dan farm konsulnya. Ini dokumen yang diperlukan karena suatu saat nanti jika BPJS mau melihat, memvalidasi apakah betul ada dokumennya, makanya harus diperlukan dokumen yang lengkap untuk bisa pencairan dari BPJS tersebut. Oke, baru kita bahas tentang Medical Nutrition Therapy for COPD exacerbation tipe 2, pneumonia with severe malnutrition. Oke, kita bahas untuk outline-nya sendiri ada 6, yaitu etiologi dan patofisiologi dari COPD tersebut, dan untuk MNT-nya, untuk case-nya, NCP-nya, discussion, dan conclusion. Oke. Untuk PPOK tersebut, definisinya yaitu sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Etiologi, untuk patofisiologinya itu ada kebanyakan ada 2. Etiologi yang pastinya itu bronkitis dan emfisema. Untuk bronkitis tersebut yaitu infeksi pada saluran pernapasannya tersebut yang menyebabkan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara yang berlebihan. Sedangkan emfisema yaitu kondisinya udah rusak kantung-kantung paru udaranya yang terjadi secara bertahap. Dan untuk etiologinya tersebut yaitu untuk asap rokok dan ada faktor usia dan lain-lain. Untuk etiologi bisa terjadi malnutrisi pada pasien COPD tersebut. Yang pertama karena memang nutrisi yang buruk, terus penurunan asupan makan, hilangnya massa otot, fat free mass atau dikenal dengan lean body mass, dan juga kelemahan dan ada gangguan paru-paru dalam pernapasannya, ataupun ada kaheksia. Itu yang bisa menyebabkan pada pasien tersebut menderita malnutrisi. Ini evidence-based practice guideline for COPD tahun 2019. Jadi, untuk berat badan,
untuk berat badan lebih, yang lebih dari 40% dari berat badan ideal, itu bisa memperburuk beban kerja pernafasan. Ini sudah banyak penelitiannya, jadi mendapatkan grade 1. Untuk IMT-nya sebaiknya 23 sampai 24,9 karena memiliki penurunan 51% resiko kematian. Untuk perhitungan kebutuhan energi, ada dianjurkan 3, yaitu dari Westertop 68%, WHO 63%, dan Harris Benedict 61%. Untuk Westertop sama WHO itu sangat sulit untuk kita terapkan karena dia membutuhkan yaitu FFM atau fat free mass-nya. Untuk kita bisa menggunakan rumus cepat juga, yaitu menggunakan 30 kilokalori untuk yang tidak obes, sampai 45 kalori maksimalnya. Dan untuk faktor stresnya itu tidak boleh lebih dari 1,5, karena nanti ada peningkatan sesaknya, skor sesak karena asupan energi yang lebih tinggi. Untuk makronutriennya tersebut, karbohidratnya itu tidak ada yang menunjukkan hubungan antara asupan karbohidrat dan IMT pada COPD, yaitu pada saat penapasannya pada saat 0 sampai 6 menit, dan tidak ada hubungan pemberian diet rendah karbohidrat terhadap peningkatan fungsi parunya. Untuk protein juga itu direkomendasikan 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Dan untuk lansia itu disarankan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Untuk lemak pada cairan intravena parenteral itu dianjurkan untuk LCT, yaitu triglycerid rantai panjang. Disarankan itu mengganti LCT dengan MCT. Dan untuk suplementasi itu sebaiknya kita tambahkan untuk 2 gram PUFA, yaitu bisa omega 3, omega 6 ataupun omega 9 per hari, yaitu 2 gram per hari selama 12 minggu, karena sudah ada penelitiannya dapat menurunkan eksaserbasi pada COPD tersebut. Dan untuk cairan kita 30 sampai 35 kg 30 sampai 35 mili per kilogram berat badan aktual. Untuk mikronutriennya tersebut, vitamin A sesuai dengan kebutuhannya. Untuk vitamin E dianjurkan lebih 400 IU, vitamin D untuk lebih dianjurkan 400 IU, dan ada bukti untuk 60% pasien diberikan suplementasi IU per hari selama 6 bulan dapat menurunkan eksaserbasi pada COPD tersebut. Dan untuk vitamin C sesuai anjuran kebutuhan tersebut, seorang ditambah 16 mg jika dia bisa menghabiskan rokok 1 bungkus per hari. Jadi kalau misalkan 2 bungkus per hari, dikalikan saja jadi 32 mg ditambahin dengan kebutuhan individu tersebut. Untuk fosfor sesuai kebutuhan, karena untuk membantu ATP dalam pembentukan energi, dan magnesium itu sesuai kebutuhan, tapi dianjurkan untuk yang berusia 30 tahun, yaitu 320 sampai 420 mg per hari. Karena untuk membantu relaksasi dari kerja otot pada paru tersebut. Untuk kalsium 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Sama untuk membantu pasien dalam relaksasi otot tersebut. Kita bahas untuk case-nya sendiri yang saya ambil di RSUD. Nyonya S berusia 66 tahun, pendidikannya SD, bertempat tinggal di Perlang, pekerjaannya ibu rumah tangga, datang ke IGD RSUD pada tanggal 11 November jam 11 dengan keluhan sudah sesak napas selama 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, berdahak warna kuning, pusingnya sebelah, demam 3 hari, serta lemas, serta diare. Riwayat penyakit dahulu yaitu PPOK, TB paru pada tahun 2007, dan asma. Untuk GCS-nya masih 15, kompos mentis. Untuk tekanan darah 110/70 mili, nadi 120 kali, respirasi 26 kali, dan suhu 36,7.
Menggunakan BPJS, pasien pindah ke Ranap pada jam 5 sore 50, diagnosis pasien dengan CAP, PPOK sebasi akut, dan malnutrisi berat. Untuk asupannya selama 1 tahun, sangat sedikit, 3 sendok makan per 3 kali per hari. Untuk makan biasanya aja pagi, bubur 2 sendok makan, selingannya yaitu roti tawar, tanpa selai dan minum teh dengan gula, dicampur dengan kental manis. Makan siangnya bubur 3 sendok, ikan, tahu, sayur bayam, tidak ada selingan sore. Makan malam sama, pasien mengonsumsi 2 kali per minggu buah, tiap makan siang dan malam selalu ada sayur. Penggunaan garam hanya sedikit dan tidak menggunakan penyedap rasa. Tidak menyukai makanan pedas sejak 1 tahun lalu, dan tidak ada penggunaan suplemen. Untuk selama 1 kali 24 jam sebelum dia masuk ke rumah sakit, asupan pasien menurun dengan frekuensi makan besar 2 kali sehari. Makan paginya hanya 2 roti 2 iris dengan teh dicampur kental manis, tidak ada selingan. Makan siang dan sore yaitu berupa bubur 2 sendok makan, ikan, dan sayur. Tidak ada mengonsumsi buah. Ini dikarenakan pasien menurun karena Nyonya S sulit untuk mengunyah, menelan, setiap menelan perih, ada mual dan muntah. Masuk kita ke PAGT, yaitu jika pasien masuk diperlukan screening, yaitu dilakukan oleh perawat. Jika beresiko, maka kita akan melakukan ADIME atau asuhan gizi. Oke, kita masuk ke screening gizi. Pada pasien ini didapatkan skornya 3, yaitu pertama, ada penurunan berat badan, ada nafsu makan yang berkurang, sama ada penyakit dengan diagnosis khusus yaitu PPOK. Antropometrinya untuk tinggi badan, saya estimasi sendiri menggunakan ulna 21 menjadi 143 cm. Untuk berat badan, itu penimbangan aktualnya saya timbang sendiri sekitar 23 kilo. Untuk pengukuran lingkar lengan atasnya 14,5 cm. Untuk IMT-nya didapatkan 11,24. Untuk perubahan berat badan, ada penurunan berat badan sekitar 4 kilo, yaitu 14,8%. Jadi kesimpulannya pasien ini status gizinya malnutrisi berat. Untuk biokimia sendiri, leukositnya tinggi, dia mengalami hipokalemia, hipoalbuminia, dan protein total rendah. Fisik klinisnya, ini pada tanggal 12, suhunya normal, nadinya normal, respirasi juga normal. Dia respirasi cepat. Dengan untuk ini ada stomatitis di bagian mulutnya, dan ada keluhan mual muntah sama atrofi otot, dan PD111911 yaitu kesulitan menelan dan bernafas. Ini bisa dilihat ada stomatitis yang warna kuning, pasiennya di klavikelnya sudah kelihatan kurus, untuk cuff-nya juga kelihatan, untuk lingkar lengan atasnya juga kelihatan. Ini saya ada videonya, bisa kelihatan kondisi pasien tersebut mengalami sesak, dan saat pemberian tes menelannya dia mengalami perih makannya. Bisa kelihatan pasien tersebut. Dia untuk ke kamar mandi aja sudah susah. Bernapas juga susah juga. Oke, baru kita masuk untuk riwayat makannya. Untuk FH 1223, pola makannya itu 3 kali sehari. Untuk FH 1221, jumlah makannya 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, 2-3 sendok makan. Buah 2 kali per minggu, sayur ada tiap makan. Untuk 1 kali 24 jam, makan utamanya hanya 2 kali sehari. Bubur hanya 2 sendok. Untuk variasi makan, FH 1225, makanan utama tanpa adanya buah dan sayur, lebih sering sayur bayam. Untuk tipe makanannya, tidak menyukai makanan pedas, tidak asin, tiap masakan tidak menggunakan penyedap rasa. Untuk FH 121, asupan minumannya lebih menyukai minuman teh dengan kental manis. Untuk kebiasaan makannya, selama kurang lebih 1 tahun itu, didapatkan hasil energi, protein, lemak, karbohidratnya
defisit tingkat berat. Untuk kerawat makan recall-nya 1 kali 24 jam juga sama, yaitu defisit tingkat berat. Ini merupakan terapi farmakologi dari pasien tersebut ada 14. Jadi pentingnya kita melihat obat apa yang diberikan karena ini ada berhubungan dengan misalkan pasien dengan penggunaan diazepam, ada konstipasi sama malabsorpsi zat besi. Makanya kita harus memikirkan bagaimana proteinnya bisa kembali, tapi karena ada obat ini kita bisa memikirkannya itu diet apa yang tepat untuk menghindari penurunan lagi HB-nya tersebut. Untuk rawat personalnya, itu CH113 jenis kelamin perempuan, ibu dari 3 bersaudara, 3 anak, pekerjaannya IRT, usia 66 tahun, pendidikannya itu SD. Untuk kooperatif standarnya, saya menggunakan perhitungan Harris Benedict dengan basalnya 1015 kilokalori. Untuk kebutuhannya, saya pakai faktor stresnya 1,3, sekitar mendapatkan 1320 kilokalori. Untuk proteinnya tersebut saya mengambil 1,3 gram per kilogram berat badan ideal. Sekitar dapat 56 gram. Untuk lemaknya 30%, yaitu 43,98. Dan untuk karbohidratnya kita menggunakan by different, yaitu sekitar dapat 174,8 gram atau sekitar 53%. Untuk diagnosis gizinya, saya dapat 3. Yang pertama NI21, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan gizi penyakit katabolik, dibuktikan dengan recall 1 kali 24 jam energinya defisit berat semua, dan adanya mual muntah, serta kesulitan menelan, penurunan berat badan, dan penyakit kataboliknya tersebut PPOK. NC11, kesulitan menelan berkaitan dengan gangguan menelan, dan pola napas, dibuktikan dengan rasa sakit saat menelan, dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengunyah. Seperti video tadi, bisa kelihatan. Dan untuk NC41, yang terpenting yaitu malnutrisi, berkaitan dengan kurang asupan energi protein, serta adanya penyakit infeksi kronis, dibuktikan dengan IMT-nya 11,24, LLA-nya 14,5, penurunan berat badan 14,8% dalam 1 bulan, intake 1 tahun sebelum masuk rumah sakitnya sekitar 58,91 untuk energi dan protein 65%. Untuk penurunan massa ototnya bisa kelihatan dari clavicle sama calf-nya, dan fat loss-nya itu bisa kelihatan dari orbital fat pass dan tricepsnya. Oke. Untuk tujuan dan preskripsi diet, pertama memenuhi kebutuhan energi dan protein yang secara bertahap, yang kedua meningkatkan berat badan, yang ketiga memberikan tekstur makanan yang mudah ditelan. Sebagai ahli gizi, kita harus kritis terhadap pasien tersebut. Ini berat IMT-nya 11,24. Kalau kita memberikan makanan yang langsung sesuai dengan kebutuhan, itu akan beresiko terhadap pre-feeding syndrome. Jadi kita lihat penata laksanaan dari untuk menghitungnya. Jadi saya mengambil dari penata laksanaan pre-feeding syndrome pada Bapen 2012. Jika IMT-nya kurang dari 16 kilo dan ada penurunan berat badan dan ada penurunan intake dan ada elektrolit yang rendah, tadi pasien dengan IMT-nya 11,24, penurunan berat badan 14,8% dalam 1 bulan, adanya intake defisit berat, dan adanya hipokalemia. Berarti resiko untuk pasien Nyonya S tersebut sangat beresiko untuk pre-feeding syndrome. Jadi penata laksanaannya kita harus menggunakan penata laksanaan dari pre-feeding syndrome, yaitu dimulai dari bertahap, yaitu energi 20 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Itu dari konsensus Aspen tahun 2020 didapatkan 860 kilokalori. Untuk proteinnya yang tinggi 1,3 gram per kilogram berat badan ideal. Untuk lemaknya 30%, karbohidratnya by difference, pemberian diet cair per oral, mempermudah saat menelan, makanan yang diberikan mudah cerna dan tidak merangsang, bentuk makanan dinaikkan secara bertahap sesuai kemampuan pasien.
Dan yang terpenting, start low, go slow, yaitu porsi kecil tapi sering. Jadi untuk intervensi konseling gizinya, saya menggunakan leaflet dengan materinya tinggi protein, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan pasien tersebut, untuk meningkatkan motivasi dalam pemberian terapi, memberikan alternatif mengenai kendala yang dialami, terutama pada tekstur makanan dan pola makan. Untuk RC-nya, koordinasi asuhan gizi, saya berkolaborasi dengan perawat tentang bantuan memberikan makanan di saat kondisi pasien tersebut sesak maupun sulit menelan, dan berkolaborasi dengan dokter tentang penambahan parenteral seperti plasbumin ataupun tofusin ataupun yang lain, dan untuk pengkodingan ICD-10 penentuan derajat malnutrisi tersebut. Untuk monitoring evaluasi, ini asupan makan selama dia di rumah sakit. Untuk tanggal 11, itu karena belum di assessment sama saya, jadi pasien masuk diberikan dengan lunak biasa atau bubur biasa. Setelah saya assessment pada tanggal 12 sampai tanggal 14, diberikan dulu bertahap, yaitu cair panenteral, cair komersil 6 kali 150 cc. Untuk tanggal 15 sampai 16, itu saya memberikan bubur susu dengan susu ekstra susu 2 kali 100 cc. Untuk tanggal 17 sampai tanggal 20, pasien sudah mulai membaik kondisinya, saya berikan lunak tinggi protein, tapi sayurnya saya blender. Oke, di sini monitoring berat badan mengalami kenaikan. Pada tanggal 12, pasien ditimbang sekitar 23 kilo. Pada tanggal 16, mengalami kenaikan 25,2 kilo. Tanggal 19, yaitu 28,4 kilo. Sekitar 5,4 kilogram berat badan mengalami kenaikan selama masuk rumah sakit. Untuk tanda vitalnya, yang perlu diperhatikan sebagai rekan-rekan sejawat, pada pasien kondisi malnutrisi itu sangat beresiko takikardia maupun bradikardia. Bisa kita lihatin dari denyut nadinya pada tanggal masuknya, tadi itu 120, pas masuk ke ruangan 106. Nilai normalnya kan 60 sampai 100, berarti dia termasuk takikardia. Dan untuk pada tanggal 17, 108. Mengapa ini penting untuk diketahui ahli gizi? Karena untuk penata laksananya sendiri, dia ini masuk, kita jangan memberikan langsung sesuai kebutuhan, tapi start low, go slow saja penerapannya. Maka didapatkan kesimpulan, Nyonya S, diagnosis medisnya CFP, PPOK eksebasi akut, berusia 66 tahun, berat badan 23 kilo, tinggi badan 143 cm, dapatkan IMT 11,424 dan LLA-nya 14,5, termasuk status gizi malnutrisi berat dengan adanya penurunan berat badan 14,8%. Intake asupan sebelum masuk ke rumah sakit itu dikategorikan defisit berat. Untuk diagnosis gizinya tersebut ada 3, yaitu asupan oral tidak adekuat, kesulitan menelan, dan malnutrisi. Intervensi gizi yang diberikan sesuai tata laksana risiko Reverdin syndrome dengan pemberian awal 20 kilokalori per kilogram berat badan ideal, dietnya yaitu cair panentral 6 kali 150 cc selama 3 hari, bubur susu 2 hari, dan saat hari ke-6 pasien dirawat diberikan energi sesuai kebutuhan dengan diet lunak tinggi protein selama 4 hari. Setelah dimonitoring dan evaluasi, terjadi peningkatan berat badan dari 23 kilo menjadi 28,4 kilo, 5,4 kilo kenaikannya dalam 10 hari. Jadi saran saya untuk penata laksana gizi pada kondisi malnutrisi diperlukan kolaborasi kepada tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan pelayanan yang optimal pada pasien. Jadi saya mengutip dari Dr. Paul Wismeyer itu untuk dapat mengenali dan memahami tentang bagaimana mendiagnosis dan perawatan terapi pasien malnutrisi tersebut bisa dapat mengubah masa depan perawatan kesehatan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Oke, sekian dan terima kasih.
Pak Win. Ya, oke, mantap sekali ya. Terpesona saya dibuatnya. Keren banget. Ya, ini sebenarnya sudah level-levelnya S3 kali kayaknya ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, selama kegiatan kita, saya baru ketemu ini yang betul-betul bisa dibahas ya terkait ini. Saya rasa ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Nail tadi ya terkait dengan malnutrisi, dan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan langsung saja, mungkin bisa di unmute ya. Nah, langsung disampaikan pertanyaannya kalau ada yang bertanya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Atau jangan-jangan mereka udah terpesona juga nih Mas Nail. Saking terpesonanya udah terdiam semua ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya? Ada? Nggak ada ya? Oke, saya mau nanya dikit tadi terkait dengan monitoring ya. Itu kan pasiennya sampai tanggal 19 kalau nggak salah ya 20, Pak. dirawat. Dari Ya. tanggal 11 sampai 20 November. Oh, 20. Berarti 20 udah pulang ya, 21 ya? Iya, 20 udah pulang siang. Oke. Itu kan terakhir dia mengkonsumsi, kalau nggak salah itu makanan lunak, Iya, betul. tinggi protein ya. Nah, untuk edukasi makanannya di rumah gimana itu? Apa yang dilakukan sebaiknya? Kalau edukasi selama di rumah itu untuk bubur, memang selama ini dia makan bubur sih Pak, tapi Ya. jadi saya tidak menekankan untuk buburnya itu tersebut. Yang penting ibu makan bubur, lauk sesanggupnya dan tidak ada kondisi saat sesak ataupun menelan. Jika kesulitan menelan maupun ada gangguan napasnya, sesaknya tersebut, maka bisa saya langsung resepin untuk pembuatan bubur susu. Jadi dan saya juga menyarankan ada 3 susu yang dianjurkan untuk bisa dapat dibeli sewaktu di rumah. Gitu edukasi dari saya, Pak. Iya, berarti ada dilatih ya keluarganya yang terkait dengan pengolahan makanannya, Betul. pembuatannya. Atau mungkin langsung pasiennya yang dilatih? Ya, keluarganya sih Pak kemarin. Jadi cara resep pemberian bubur susunya, jadi apa bahannya, apa susu yang diperlukan, itu untuk kondisi saat dia sulit menelan. Jika tidak nafsu makan, tidak sama sekali makan, saya anjurkan untuk minum susu saja, Pak. Begitu. Ya. Kemudian terkait ini, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin yang lain? Nggak apa-apa, teman-teman ya, kita diskusi. Ini bukan Izin, ujian. Pak. Oh ya, Bu Is. Ya, silakan Bu Is. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Nael. Siang, Bu. Ya, terima kasih. Siang menjelang sore. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah setiap jenjang nutrisionis itu wewenang untuk memberikan asuhan gizinya itu sama kepada pasien rawat inap? Ya, kalau di RSUD Bangka Tengah sih, Bu, untuk jenjang nutrisionis, untuk pasien rawat inap, itu kita minimal untuk pendidikannya S1 ataupun D4. Jadi berbeda untuk yang D3-nya, itu karena tidak bisa untuk komplikasi pasien memang dari tupoksinya tersebut, jadi tidak dianjurkan untuk yang D3 ke pasien, Bu. Tapi ada beberapa rumah sakit juga masih ada kan. Jadi sebaiknya pendidikannya udah di level DS1 ataupun D4, yang kalau bisa lagi untuk yang sudah RD, Bu. Begitu.
Iya, terima kasih Pak. Soalnya di rumah sakit kami ini baru mau ada untuk jenjang S1-nya, Pak. Oh, Gitu. iya, Bu. Ya nanti mudah-mudahan lebih banyak yang mengupgrade pendidikannya ya, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Ya, karena Bu Is ini dinasnya di rumah sakit jiwa. Jadi kebetulan rumah sakit jiwa belum ada yang S1. Tapi nanti sebentar lagi ada S1 ya Bu Is ya? Insya Allah tahun Ya, 2022 sudah ada 1. ya. Menunggu tahun genap kayaknya 2022 ya. Tahun kembar. Oke. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang mau bertanya, boleh silakan. Kita diskusi, ngobrol santai aja. Yang penting bagi kita adalah kita semua dapat ilmunya. Ya. Ada yang mau memberikan masukan? Mungkin menurut teman-teman mungkin ada yang kayaknya kurang tepat deh ya kalau kayak gini. Atau mungkin ada yang udah bagus cuman yang perlu ditingkatkan gini, boleh nggak apa-apa ya. Jadi kita bebas kok. Silahkan ada yang mau berkomentar atau memberi masukan. Nggak usah malu-malu ya. Ini kita sama kita loh. Ya, Boleh nanya lagi silakan. nggak, Pak? Oh boleh. Oke. Bebas kok. Ini Silakan yang dulu. untuk screening awal, Pak ya. Screening awal pasien baru masuk itu. Nah, itu kan malnutrisi. Biasanya kalau di rumah sakit jiwa itu, jadi saya ingin tahu malnutrisi itu kalau overweight itu masuk malnutrisi atau bukan sebenarnya? Kelebihan berat badan? Oke. Izin jawab ya, Bu ya. Iya. Jadi untuk malnutrisi itu diagnosis gizi kita bisa untuk bilang overweight atau overnutrition itu Ya. bisa kita codingnya dengan NC41. Boleh untuk malnutrisi. Tapi untuk ICD-10-nya sendiri, untuk pengklaiman BPJS, itu tidak disarankan, tidak boleh bahkan untuk malnutrisi tersebut yang overnutrition atau overweight itu dijadikan coding BPJS terutama di M40 sampai M46. Jadi tidak dianjurkan karena memang dari konsensusnya Aspen dengan GLIM tersebut itu khusus untuk yang undernutrition yang itu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ada yang gimana penjelasan saya, Bu? Iya, cukup jelas sih. Karena kan apa namanya di situ kan hanya untuk yang mengalami penurunan berat badan aja. Jadi saya itu kok bisa begitu gitu loh. Alasannya itu kenapa kok hanya yang mengalami penurunan berat badan saja, yang berat badan yang underweight yang dijadikan untuk tolak ukur yang beresiko begitu. Berarti Ya, yang kurus-kurus aja kan, yang kurang-kurang gizi saja yang dianggap beresiko begitu untuk masuk ke rumah sakit. Betul. Paling itu ya juga untuk yang jadi Bu perlu kolaborasi juga Bu untuk dengan dokter dan perawat, terutama dengan dokter karena dokter jangan sampai kita rumah sakit itu rugi terutama Bu karena pasien misalkan tadi dengan kasusnya PPOK dengan malnutrisi jadi memperlama hari rawatnya. Jadi kemarin itu dokter hampir yang pengalaman saya sendiri Bu selama di rumah sakit ini bisa rugi minimal berapa juta gitu Bu karena dia aturannya yang tidak malnutrisi bisa 5 hari saja sudah pulang, ini sampai 10 hari kemarin pasien tersebut. Juga minusnya sampai ada jutaan karena tidak ada diagnosis malnutrisi tersebut. Jadi sebaiknya kita perlu kolaborasi dengan dokter. Jadi kita jangan sampai membuat
kita rumah sakit itu defisit atau rugi. Jadi diperlukan kolaborasi tersebut. Dan untuk obesitas dengan overweight juga ada kok Bu untuk di ICD-10-nya, tapi yang tidak sebesar yang Yang C-nya itu. Untuk kira-kirnya tersebut tidak terlalu mengalami signifikan, terutama dibandingkan malnutrisi dengan overweight ataupun obesitas. apakah pasien itu boleh dipulangkan setelah ada perbaikan berat badan atau bagaimana? Kalau kemarin itu HB-nya untuk nilai lab tidak ada tindak lanjut dari pulang pasien tersebut ya. Hanya sampai tanggal 14 kalau tidak salah lab terakhirnya. 16 ya. Lab terakhir mau pulang tidak dilakukan. Terus untuk kondisi boleh pulang tersebut bisa parameternya tergantung dokter sih Bu. Kita hanya bilang evaluasi, monitoring, dok ini ternyata pasiennya mengalami kenaikan berat badan, terus kalau dari dokter, wah bagus nih, tapi dilihatin lagi kalau untuk pulangnya, eksaserbasi dari PPOK tersebut udah mengalami pengurangan atau tidak. Kalau misalkan belum ada pengurangan, bisa dilihatin dari SpO2-nya, ada pengurangan nggak, atau enggak dari saturasi oksigennya itu juga kan tadi udah tidak sesak, tidak sulit menelan di rumah, eksaserbasinya nurun, oke, dibolehkan pulang sama dokternya. Jadi untuk penata laksanaan boleh pulang atau tidak dari dokternya juga. Oke lah, terima kasih Pak Nael. Oke, sama-sama Bu. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi, dipersilahkan. Biasanya berapa lama ini untuk pasien PPOK untuk dirawat di rumah sakit, Pak Nael? Ada pengalaman? Karena ini baru, Pak, untuk rumah sakit RSUD Bangka Tengah, itu baru dokter parunya datang. Jadi sekitar kurang lebih sebulan atau 2 bulan ya, dokter parunya baru bisa praktek di rumah sakit karena baru lulus sekolah. Jadi yang saya pengamatan, ya tidak selalu pasien sesak itu dengan PPOK, mungkin ada TB paru ataupun yang lain, tapi untuk PPOK sendiri masih jarang, masih dikit. Di ruangan saya sendiri di Flamboyan, ya itu lebih dari 5 hari sih Pak. Tapi dengan status gizi baik, saya lihatin bisa 3 hari, 5 hari pulang. Tapi kalau dengan malnutrisi bisa sampai 7 hari, lebih dari 7 hari. Sedangkan klaim BPJS itu minimal ya 3 hari kan harus pulang. Itu yang bisa menyebabkan defisit rumah sakit. Kalau tidak, kita dalam pengkodingan tersebut, kita harus selektif dalam pemilih coding ICD-10-nya tersebut, Pak. Oke, ya terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin bisa mau bertanya atau berdiskusi. Ini menarik sekali ya. Jarang-jarang loh kita berdiskusi seperti ini. Biasanya kita saling-saling gimana-gimana ya. Nanti ke depannya kalau bisa setiap bulan sih kita adakan acara. Walaupun mungkin bulan Januari kayaknya belum bisa. Padahal sebenarnya saya pengennya tanggal 25 Januari kan hari gizi. Nah, itu kita bisa adakan kegiatan Zoom meeting juga atau bagaimana untuk memeriahkan. Nah, insya Allah mungkin temanya berbeda. Teman-teman bisa mengusulkan terkait dengan tema atau hal-hal yang dibahas ya nanti untuk berikutnya itu melalui form evaluasi. Jadi silakan nanti disampaikan apa kira-kira bagusnya. Dan ini alhamdulillah Mas Nael udah bersedia ya. Saya pikir awalnya juga bingung ini siapa gitu ya. Sebenarnya ada di Rumah Sakit Koba ada Bu Ayi, Bu Nurrahmasari, kemudian Bu Febri. Mana Bu Febri tadi ada muncul kayaknya. Ada ya, Bu Febri. Ya, kemudian ada lagi yang lain yang beberapa. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang bisa nanti menjadi narasumber. Kita bukan mencari mencari orang yang hebat, bukan.
tapi orang-orang yang ingin menjadi hebat. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita mencari orang yang hebat untuk jadi pembicara agak repot memang. Tapi kalau orang yang ingin menjadi hebat untuk jadi pembicara, nah ini yang sangat-sangat kita syukuri sekali ya. Baik, ada yang mungkin teman-teman yang mau berdiskusi lagi? Ada? Mana Bu Febri mana nih? Ayo Bu Nur Rahmasari. Ini ada teman yang baru kayaknya, Dio Irmansah ya. Bisa saya kenalan nggak ya? Siap Pak, selamat sore Pak. Oh ya, selamat sore. Dari mana Pak Dio? Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Dio Imansyah. Saya merupakan teman dari Pak Mas Nail juga ya. Saya dari Pekanbaru. Juga ingin mendengarkan gitu apa yang dipaparkan dengan Pak Mas Nail. Dan juga kebetulan saya tadi juga ingin bertanya. Kebetulan kemarin saya ahli gizi di sebuah rumah sakit dan kebetulan sekarang Mas di puskesmas. Cuman saya bertanya kepada Mas Nael nih. Nah, gini, dahulu saya ingin sharing aja sih Pak sebetulnya Pak. Itu sekali Ya. sama Mas Nael dan sama teman-teman di Bangka Belitung juga. Jadi gini, kemarin kan di rumah sakit saya kayak ini contohnya ada pasien malnutrisi gitu. Sudah diberikan edukasi, konseling. Kemungkinan masalah di tempat saya dahulu pasien itu mungkin beliau setelah diberikan edukasi, telah diberikan cara makan, pantangan atau jenis bentuk makanannya gitu loh. Dan diberikan juga salah satu media pembantunya yaitu leaflet. Nah, ya kami juga kemarin tuh di instalasi gizinya juga membuat suatu program gitu, program cuma-cuma kayak seperti keluarga pasien terkadang seperti pasien stroke atau pasien yang pokoknya yang mengarah kepada malnutrisi itu kami biasanya memberikan konsultasi online secara gratis melalui WhatsApp atau Instagram gitu ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah bagaimana rencana tindak lanjut kalau yang saya ceritakan itu kan rencana tindak lanjut kami gitu ya program, karena terkadang pasien juga jarang gitu datang untuk konsultasi rawat jalan gitu sih sebetulnya masalah besar dari rumah sakit kami kemarin karena pasiennya setelah diberi edukasi dan beliau tidak mau. Rencana tindak lanjut nih kepada Mas Nail nih, ini bagaimana kalau misalkan pasien malnutrisi tersebut yang PPOK tadi sudah diberikan konseling, mungkin bisa berupa leaflet ya. Terus rencana tindak lanjut kalau misalkan kita bisa mastiin kalau pasien ini bisa mengerti atau menjalankan diet yang kita sesuaikan, itu bagaimana? Mungkin itu saja bisa dijawab. Terima kasih sebelumnya. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi memang kadang-kadang kalau di rumah sakit kadang-kadang lupa tindak lanjut ketika pasiennya sudah kembali ke rumah. Dan kemudian mantap banget ya Pak Dio ya. Jadi memang ada Instagram, ada apa untuk menindaklanjuti, mungkin ada kontak lebih lanjutnya yang terkait mungkin pakai WA atau apa mungkin ya yang sudah diterapkan di Pekanbaru ya. Nah, mungkin nanti teman-teman di Bubble nih bisa meniru juga ini pengalaman di Pekanbaru. Silakan Mas Nael mungkin bisa memberi jawaban terkait dengan pertanyaan atau komentar dari Mas Dio. Baik, terima kasih. Sarannya Mas Dio memang bagus sih untuk home care lebih tepatnya ya, pasien malnutrisi, home care-nya gimana sih? Dan untuk malnutrisi pasien tersebut, kan pasien tersebut pasti datang lagi ke rumah sakit untuk obat ataupun terapi yang lain yang harus ke poli rawat jalan oleh dokter parunya, itu biasanya setelah pulang 1 minggu. Jadi biasanya itu kita perlunya kolaborasi sih lebih tepatnya Mas Dio. Jadi kolaborasi dengan dokter, misalkan dok, nanti pasien ibu ini yang kemarin dengan malnutrisi pas waktu rawat jalan, tolong ditimbang dan
bisa kita langsung datang ke situ juga sih Mas Dio untuk mengevaluasi monitoring lagi gimana sih keadaan pasiennya tersebut lagi pas 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit. Jadi kita bisa evaluasi makanannya gimana, untuk asupannya gimana. Jadi pentingnya kolaborasi juga sih Mas Dio untuk sama dokternya. Jadi kita bisa kontak-kontakan nih, oh pasien ini udah datang, kita edukasi lagi, gimana Bu? Kita bisa tanyain lagi. Karena memang keterbatasan kita tidak bisa langsung evaluasi home care langsung ke rumahnya kan, agak sulit untuk bisa kita laksanakan. Paling kita bisa laksanakan pada waktu dia kunjungan ke polirat jalan. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau di rumah sakit terbatas, nggak mungkin ke rumah ya. Kalau di puskesmas bisa dilakukan ya. Dan memang ada gap ini kalau ketika dia kembali dari rawat inap di rumah sakit, umumnya dia belum akan dirawat di puskesmas, jadi belum, malah kadang-kadang nggak ngelapor sama sekali. Seharusnya kan ada rujuk baliknya kan, ada rujuk baliknya ke puskesmas. Tapi memang ada untuk yang penyakit kronis ada waktu 3 bulan kalau nggak salah saya ya, untuk konsultasi lebih, terus dirawat jalannya rumah sakit. Nah memang ini jangan sampai kita terlepas pasiennya sepertinya. Ya memang bagus sekali ya, terima kasih Mas Dio udah beri masukan, Mas Naya juga sudah menyampaikan kita semua apa yang harus kita lakukan. Mungkin yang lain ini silakan. Ada Mbak Estri Nurjana kayaknya dari ini ya, dari Tanjung Pandan ya. Mbak Estri masih monitor. Biasanya kalau jam-jam kayak gini ini banyak yang menghilang biasanya ya. Orangnya kemana, jamnya masih kebuka. Ya, kalau bagi saya sih pentingnya ilmunya itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ini ada Yosenita Anggreni. Yosenita ini saya kenal kayaknya ya, tapi saya lupa. Yosenita, ini mahasiswa Poltekkes ya mungkin ya kayaknya ya. Atau Tia Ahmad. Halo? Ada yang mau berkomentar atau yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini baru masuk Basel. Bu Margareti. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, kalau yang mau bertanya, nggak usah malu-malu. Kita sama kita saja, tidak ada orang lain di sini kecuali kita bersama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya lagi Pak ya. Ya. Pak, boleh tanya lagi. Oh ya, boleh silakan. Pak Nar, berarti jika kita ingin menurunkan atau menaikkan berat badan itu, berarti harus perlahan-lahan Pak ya, nggak harus langsung sesuai kebutuhan begitu. Memberikan kalori makanannya itu, jumlah kalorinya itu. Oke, baik Bu atas pertanyaannya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Iya. Untuk penata laksanaan sendiri dalam pemberian energi, itu terutama pada pasien malnutrisi, itu kita harus banyak faktor-faktornya. Terutama memang udah ada konsensusnya untuk penata laksanaan resiko refeeding syndrome, itu bisa kita baca juga di Bapen atau di Aspen tata laksanaannya, atau di penuntun diet yang terbaru pada tahun 2019 ya kalau nggak salah yang terbaru, itu juga udah ada masuk. Jadi bisa pemberian awalnya 5 kilokalori ataupun
10 kilokalori, terutama. Jadi Ibu liatin dulu nih tanda-tandanya nih pasiennya, misalkan dia resiko tadi repeating syndrome kurang dari 16 IMT-nya, terus ada low elektrolit, salah satunya kalium, natrium ataupun yang lain, dan yang ketiga yaitu penurunan berat badan, yang keempat asupannya selama 1 minggu itu bagaimana. Jadi bisa 4 indikator itu. Jadi Ibu bisa liatin dan cocokin dengan konsensusnya. Minimal ada 2 atau 3 dari konsensus dari Bapen tersebut ataupun Aspen itu bisa menyarankan. Tapi kalau Bapen itu bisa dari 10 sampai 15 kilokalori tergantung kondisi pasiennya tersebut. Tapi kalau untuk Aspennya tersebut bisa sampai 10 sampai 20 kilokalori per kilogram berat badan. Ibu bisa melihat kondisinya. Untuk berat badannya itu saya mengambil berat badan ideal. Yang dipakai berat badan ideal. Iya, tapi di konsensus itu tidak dijelaskan untuk mau berat badan aktual ataupun ideal penggunanya. Kita lebih kritis saja sebagai ahli gizi, cocoknya mana nih untuk target kita. Jadi bisa, tapi memang dianjurkan berat badan ideal ya untuk perhitungannya. Jadi bisa pakai, saya langsung karena ini teksturnya mudah ditelan, mudah dihabiskan, mengapa saya mengambil 20 kilokalori maksimal dari Aspen tersebut untuk repeating syndrome, karena saya lihat walaupun jangan bubur, kalau kita ngitungnya perhitungan kebutuhan energinya kita pemberian dietnya bubur, itu takutnya malah kondisinya sesak, tidak baik untuk dyspnea-nya sama PPOK, nanti malah exacerbasinya itu malah tambah parah. Jadi untuk mungkin kalau bubur kita bisa berikan perhitungannya 10 kilokalori atau 10 kilokalori sampai 15 kilokalori. Tapi untuk bubur susu ataupun cair kita bisa pakai maksimal 20 kilokalori. Dan kita lihat ini kondisinya membaik atau tidak dari tanda-tanda vital sama keadaannya fisik klinisnya. Kalau misalkan sudah membaik kayak tadi saya pada tanggal 17, walaupun dia mengalami takikardia, tapi saya pemberiannya sesuai dengan basal dulu. Jadi basalnya yang sekitar 1000 kilokalori menggunakan Aris Benedict. Jadi saya langsung masukkan untuk pemberian terapi dietnya itu permintaan makannya bubur karena dia sudah sanggup karena exacerbasinya dari penapasannya sudah mulai membaik, tidak sesak. Kayak gitu Bu penjelasannya. Berarti monitornya kita tiap hari Pak ya? Iya, saya tiap hari. Jadi saya selalu liatin itu keadaan pasiennya. Ibu coba tes menelan dulu. Ibu nelannya gimana? Saya liatin terus. Kalau misalkan sudah mulai enakan, tidak terpasang oksigen, saturasinya walaupun membaik, tapi karena exacerbasinya dari PPOK tersebut, makanya kita harus banyak pertimbangkan. Kayak gitu, Bu. Berarti peningkatannya melihat kondisi pasien, Pak ya? Ya, daya mampu pasien tersebut bagaimana, daya kemampuannya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali, Bu Is. Jadi saya tertarik juga ini sebenarnya. Ini terkait tadi ada disampaikan pasiennya mengalami takikardi. Nah, ini terkait dengan asupan kalsiumnya atau yang lainnya gimana? Karena juga kan kalau nggak salah saya lihat itu HB-nya nggak ada ya ukurannya apa HB-nya dalam posisi normal atau apa di biokimianya? Gimana kira-kira? Oke, untuk yang tadi saya masukin Pak, untuk nilai labnya itu yang bermasalah saja, yang mengalami tinggi ataupun kurang. Jadi kalau untuk HB normal sih untuk ibu ini Pak. Cuma albumin sama protein totalnya yang kurang. Oh ya, oke. Berarti posisi yang lain tetap ya, cuman yang berarti termasuk magnesium juga tadi ya. RDI ya? DRI Pak, sesuai dengan anjuran kebutuhannya.
Oke, tidak ditambah lagi Tidak. selain itu ya. Iya, cukup Pak kalau untuk DRI saja. Untuk penambahan itu paling kita bisa tambahin vitamin D karena udah ada penelitiannya untuk lebih dari 400 IU itu bagus, ataupun 2000 IU itu memang bagus untuk dalam waktu berapa bulan jangka waktunya. Tapi kalau misalkan kadar normal vitamin D-nya sudah normal, itu malah tidak dianjurkan lagi Pak untuk pemberian suplemen vitamin D. Ini untuk vitamin D yang kurang status vitamin D-nya tersebut, Pak. Terus terkait dengan tekanan darahnya gimana? Tekanan darahnya normal, Pak. Hanya yang bermasalah itu takikardianya aja, Pak. Waktu tanggal masuk sama tanggal 17. Itu memang kita lihatin secara patofisiologinya juga memang ada berkaitan takikardia dengan irama nadinya tersebut dengan kondisi malnutrisinya, Pak. Jadi bisa kita lihatin dengan pasien tersebut, oh ini ternyata kita harus berhati-hati karena bisa saja pasien malnutrisi tersebut bisa bradikardia ataupun takikardia. Jadi kita harus mengevaluasi juga Pak untuk denyut nadinya tersebut. Ya, oke. Ya, ini juga sebenarnya kalau terkait dengan monitoring sih ya. Karena kalau monitoring kan kita harus lebih jelas sebenarnya apa yang mau kita monitor, apakah terkait dengan tekanan oksigen seperti PO2 tadi ya, yang mungkin dipertimbangkan atau yang lain mungkin yang termasuk yang lain. Jadi berat badan targetnya mungkin kita mau menambah berapa dari yang walaupun nanti tidak tercapai gitu ya. Kalau tidak tercapai kenapa menjadi satu pertanyaan juga nanti. Nah, itu kira-kira Mas Naya sendiri menaruh di monitoringnya itu harian. Kalau berat badan mungkin kayaknya agak sulit ya, karena Iya, kita juga mau berat badan saya 3 hari Pak, dari pas 3 hari. masuk tanggal 12, tanggal 16 sama tanggal 14 sama 17, 2 sampai 3 hari kita evaluasi berat badannya. Dan untuk Untuk kan penambahannya berapa? untuk napasnya SpO2-nya sih normal, Pak. Karena memang udah dibantu dengan oksigen kan. Jadi untuk respirasi dan SpO2-nya juga udah normal. Makanya tapi keadaan eksaserbasinya itulah yang membuat pasien itu napasnya mengalami penurunan. Makanya dia ke kamar mandi langsung ngedrop. Bisa saturasinya bisa kurang dari 95 waktu dia ke toilet. Jadi tidak dianjurkan terlalu banyak aktivitas fisik. Begitu, Pak. Ya. Oke, hasil ronsen mungkin ada ya dilakukan atau gimana? Ada. Hasil ronsen pasti ada, Pak, untuk dokumentasi klaiman BPJS-nya yang COPD itu kan, PPOK itu. Pasti Oke. wajib ada. Jadi kapasitas parunya berapa kira-kira ya? Wah, untuk pengukuran sendiri di sini kan harus pakai spironometer gitu ya, Pak ya, kapasitas parunya itu. Di sini kayaknya belum ada alatnya, Pak. Karena memang baru kan dokter parunya baru di sini. Mungkin belum. Nanti saya bisa tanyakan lagi. Sepertinya memang tidak ada, belum ada saat ini, Pak. Ya. Berarti untuk monitoring Mas Naya meletakkan penambahan berat badan selama 3 hari ya. Iya, 2 sampai 3 hari. Dan apalagi yang bisa dimonitoring untuk Asupan paling, Pak. asupan? Asupannya gimana untuk Asupannya bahasa monitoring? meningkatkan, Pak. Jadi untuk sampai kesimpulan tadi 4 hari itu saya memberikan sesuai dengan tata laksana Repidin Syndrome. Sedangkan untuk hari ke-6 sampai hari ke-10 dia mau pulang, itu udah mulai tata laksananya itu sesuai kebutuhan. Begitu, Pak. Basal, kebutuhan, baru kayak gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kita juga sambil belajar ini sebenarnya mana yang monitoringnya, kemudian evaluasi. Jadi kita bisa memantau juga kalau berat badan misalnya 3 hari sekali ada penambahan. Maunya kita mungkin bisa menargetkan atau apa, mungkin ada penambahan 1 kilo atau 2 kilo atau berapa ya, 500 gram mungkin yang bisa. Nah nanti kita lihat lagi. Jadi maksud saya monitoring itu kita juga jelas gitu kan. Jadi seperti ada perbaikan misalnya, perbaikan di mana mungkin seperti asupan tadi
bagus sekali. Jadi udah terpantau sekali dari 900 sudah naik menjadi berapa per hari ya yang dilihat tadi ya. Nah, ini kan juga udah suatu monitoring yang bagus. Jadi juga kemampuan menelan faalnya. Kemampuan menelan tadi udah disampaikan. Jadi teman-teman untuk membuat monitoring ini kita juga memang harus menyesuaikan kayaknya ya Pak Nail ya, terkait dengan pasiennya ya. Betul, Pak. Untuk keadaan fisik klinisnya, kita sesuaikan dulu, baru kita mulai perhitungannya bertahap. Mulai dari basal, kebutuhannya. Terus kira-kira gimana, ada prioritas nggak untuk menetapkan semacam target pada monitoring atau evaluasi ini? Saya Ada targetnya itu yang penting asupannya terpenuhi, Pak, dulu. Untuk berat badan pasti akan mengikuti asupannya yang dimakan. Makanya saya targetnya itu, prinsip saya itu pemberiannya kita harus kondisi fisik klinis pasien tersebut, baru nanti sesuai perhitungannya, entah ini bisa kita targetnya hanya 50% dari basalnya kita berikan, baru nanti kita bertahap. Yang penting saya asupan dulu sih Pak, kalau prinsip saya tuh, jadi asupannya bertahap, nanti akan mengikuti kenaikan berat badan juga. Oke, ya berarti ada semacam mungkin pada pertama itu 50% asupan terpenuhi gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ini juga bagi kita semua ya, karena saya udah lama juga nih nggak di rumah sakit. Jadi sangat kurang sekali ilmu saya ini. Makanya saya mohon maaf Pak Nail ya, bukan apa, nah istilahnya saya mau belajar gitu ya, mau ingin dapat ilmu lebih banyak. Mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin silakan kalau mau bertanya, kita bebas saja ya. Kalau ada yang bisa membantu juga nggak apa-apa. Jadi tidak harus dari Mas Nail sendiri juga. Mungkin ada yang mau Bu Febri ya? Iya, saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Tanya kira. Tapi Iya, sinyalnya hilang. Itu mau ngasih hadiah atau gitu. Mau nanya, tadi kan kalau nggak salah di slide itu ada kalau pasien PPOK, vitamin C-nya itu harus ditambahin kalau nggak salah ya. Benar nggak, Nail? Benar ya, Pep. Nah, kan yang 16 IU ya, Miligram. itu ya 1 rokok per bungkus, maksudnya untuk pasien yang merokok itu gitu asupannya berarti harus ditambahin gitu ya? Iya, jadi memang dianjurkan pasien yang di evidence base-nya itu, untuk pasien merokok kan secara etiologinya itu memang karena kebanyakan paparan polusi ataupun asap ataupun dia merokok secara etiologi PPOK itu. Jadi untuk pasien merokok di evidence base-nya itu sesuai anjuran DRI, dietary rekomendasi intake, itu misalkan wanita itu 85 mg, nanti bisa ditambahin, misalkan cowok itu 90 mg, yang sering kan cowok untuk merokok 90 mg, nanti baru ditambahin untuk 1 bungkus, misalkan kita tanyain, oh Bapak berapa habis Pak dalam 1 hari untuk rokoknya? Misalkan 2 bungkus, berarti 16 kali 2, 32 mg, nanti ditambahin 90 mg. Itu sekitar 122 mg kebutuhannya dalam sehari. Begitu. Terus pasien Nyonya S ini dia ngerokok nggak? Enggak. Oh, Dia enggak, resikonya tuh emfisema, lebih tepatnya etiologinya, bukan karena rokok ataupun polusinya. Emang udah ada faktor usia, host faktornya itu sama emfisemanya itu dari asmanya tersebut. Oke lah. Berarti emang orang-orang ngerokok emang harus vitamin C-nya tinggi ya? Betul, untuk cari. Siapa yang ngerokok? Pak Win ngerokok? Alhamdulillah enggak nih. Oh enggak ya Pak? Ini terkait dengan rokok. Itu kan berarti dia pasif kali ya mungkin ya, ibunya ya. Karena katanya tadi ya kalau selama dirawat sih kemungkinan besar nggak akan merokok, itu pasti biasanya. Iya, tapi benar. kalau dia perokok aktif biasanya akan ngulang lagi kalau tidak
konseling berhenti merokok. Nah, pada saat dia pasif itu kan kemungkinan ditambahkan nggak ada itu yang vitamin C-nya, karena perhitungannya kan satu bungkus rokok. Nah, kalau dia cuma satu batang rokok, apakah perlu kita tambah atau tidak sama sekali gitu? Atau kalau penderita Sinyalnya jelek ya Pak? bagus nih. Mungkin 16 mg-nya dibagi satu bungkus rokok, Pak. Satu Ya, bungkus kalau rokok isi 12, berarti 1 tambah 2 mg. ya, oh ya mungkin juga kali ya. Iya, Jadi satu batang itu penambahannya 2 mg kurang lebih. ya 1 atau 2 1,1 miligram. 1,5 PA. Cuman masalahnya kalau dia pasif, apakah kita mau nambah juga? Karena kan kalau dia infeksi memang bagusnya kan, apalagi PPOK kan bagusnya memang ada asupan antioksidan yang tinggi kan. Gitu. Jadi kalau nggak cuman PPOK aja sih, kanker juga kan perlu vitamin C, vitamin E yang tinggi gitu. Nah, walaupun tadi mungkin vitamin E nggak begitu masuk gitu ya, nggak disampaikan. Jadi bisa juga kayaknya ya, pemahamannya kita tambahkan tetap vitamin C itu di atas RDI atau AKG mungkin, kalau menurut saya. Iya Pak, Karena risikonya. izin memberi masukan Pak. Selama yang saya baca juga di evidence base-nya itu, memang itu khusus untuk yang merokok. Tapi saya baca jurnal yang lain, itu memang kita membolehkan pasien yang dengan risiko yang terpapar dengan polusi, terpapar dengan asap rokok, yang pasif itu boleh melebihi rekomendasi dieteri hariannya, tapi maksimalnya itu sekitar 500 mg, kurang dari 500 mg per hari. Itu pun kita harus lihatin dulu kondisinya, misalkan dia ada dengan komorbid ataupun komplikasinya dengan ginjal, kita harus pertimbangkan itu juga Pak dalam pemberiannya. Paling kalau untuk yang kayak kita biasa-biasa saja boleh sih Pak untuk melebihi DRI, tapi dianjurkan untuk dari asupan makan, tidak melalui intravena. Iya. Karena saya juga pernah baca kalau vitamin C ini lebih dari 500 mg, lebih dari 14 hari pemberian juga berisiko jadi aterosklerosis. Jadi mungkin kita juga harus hati-hati memang kalau tidak usah terlalu tinggi juga, tidak disesuaikan dengan fisiologisnya, kondisinya pasien yang bersangkutan kayaknya ya. Jadi ini untuk vitamin C-nya langsung dalam bentuk apa ini kira-kira bagus diberikan? Apa hitungannya ke dalam makanan, atau kita memang sarankan ke dokternya untuk diresepkan? Untuk masalah pemberian vitamin C, kalau misalkan kita lihatin fisik klinisnya
dia itu HB-nya rendah, ataupun nanti dari fisik klinisnya ada bibir pecah-pecah, ataupun ada sariawan, itu kan membutuhkan vitamin C yang lebih, Pak, dan terpapar kondisi polusi ataupun penyakit yang lain. Jadi itu kalau misalkan dia asupannya udah kurang, kita boleh kolaborasi dengan dokter untuk penambahan suplementasi. Tapi kalau tercukupi dari makanan saja, kita anjurkan untuk makanannya untuk lebih diutamakan. Paling begitu, Pak. Oke, berarti pada saat pembuatan pada enteralnya juga sudah diperhitungkan mungkin ya penambahan asupan vitamin C-nya. Betul. Mungkin ada teman-teman yang lain, boleh silakan. Bu Febri atau Bu Is atau yang lain, Pak Dio boleh ya Pak Dio. Jangan malu-malu. Walaupun temannya Mas Nail, kita berdiskusi kok. Ya. Indah Pangkal Pinang ya kayaknya ya. Sama-sama silaturahmi kita. Indah mana? Buka dong videonya teman-teman. Jadi biar kelihatan orangnya. Roni boleh. Roni. Kalau nggak ada pertanyaan juga boleh kenalan, boleh nggak apa-apa. Bu Neneng tadi ada ya, Bu Neneng ya? Bu Neneng. Ada. Oh ya, buka dong videonya Bu Neneng. Udah lama saya nggak lihat Bu Neneng. Nah, keren sekali, cantik ternyata Bu Neneng. Di mana nih, di kantor ya? Bu Neng, ada pertanyaan Bu Neng? Paling nggak memperkenalkan diri juga apa-apa Bu Neng. Tuh Ibu Rika yang di belakang ada pertanyaan. Oh iya, boleh. Mana Rika? Nah, Ibu Rika ada di belakang yang ini dia denger ini. Yo Bu Rika, yuk. SOP. Ini mungkin penerapan malnutrisi penata laksanaannya gimana Bu Neng di Bangka Selatan? Terutama untuk anak-anak lah mungkin. Dibuat nggak oleh teman-teman di Puskesmas PAGT-nya? Mulai dari asesmennya, terus sampai ke evaluasi. Mungkin bisa disampaikan, Bu Neng? Belum bisa ngomen, Pak. Ngapa? Lanjut aja, Pak. Oh, oke, ya. Makasih Bu Neng ya. Ya. Oke, dari yang lain mungkin silakan. Ada yang lain? Roni Hengki yang mana ya? Saya kayaknya belum kenal deh. Roni Hengki. Iya, Pak. Oh ya, boleh dibuka Pak ininya. Biar kita kenalan Pak. Kan ganteng itu ternyata. Kerja di mana ini? Di RSUD Bangka Tengah, Pak. Oh, Perawat. perawat. Oh ya, ada kira-kira komentar Pak Roni? Atau pengalaman boleh? Enggak ada sih, Pak. Mungkin untuk gizi sama perawat, mungkin kita lebih sering untuk berkolaborasi lagi untuk meningkatkan nutrisinya pasien, gitu, Pak. Iya, memang tidak bisa kita sendiri ya, Pak ya. Iya, Harus Pak. bersama-sama. Terima kasih udah ngikut nih, Pak Roni. Iya, Pak. Iya, sangat bermanfaat, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, mungkin ada yang lain, Bu. Pak Dio udah saya kenalan tadi ya, walaupun ini. Bu Indah, Bu Estri,
Bu Tia, ada? Ada? Bu Tia, Bu Estri? Oke. Ya, kalau nggak ada teman-teman untuk sertifikat, saya persilakan nanti ya, jangan lupa mengisi link evaluasi. Tolong dipastikan emailnya benar, kemudian nama lengkapnya, karena nanti kalau salah nggak bisa terkirim. Ya. Ada mungkin tambahan dari teman-teman lain? Pak Nail, ada mau nambah? Bu Febri? Bu Neng? Atau yang lain? Kalau saya cukup sih Pak. Misalkan kalau ada yang mau lain bertanya, kasih masukan, persilakan. Ya, oke, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, silakan Mas Nail mungkin bisa menyampaikan kira-kira kesimpulan atau pendapatnya terkait dengan penyampaian materi ini, atau pernyataan penutup. Mungkin silakan. Oke, baik Pak. Untuk penutupnya, saya sendiri sebagai ahli gizi itu sebaiknya teman-teman rekan kerja selain yang lain ahli gizinya, sebaiknya memang kita perlu kolaborasi untuk terhadap perawat maupun bidan maupun dokter untuk pemberian nutrisi, untuk pemberian gizi tersebut, terapi gizinya bagaimana. Untuk perhitungan kebutuhan, untuk teman-teman sekalian, jangan hanya menghitung sesuai, kebutuhan dari, misalkan sesuai kebutuhannya Aris Benedict ataupun Mifflin. Kita harus perlu berpikir kritis sih Pak, terutama misalkan, pasien ini dengan ini, apalagi dengan malnutrisi, jadi kita jangan hanya memikirkan untuk tercapai nggak kebutuhannya ini dalam pemberian. Jangan langsung sesuai kebutuhan, kita mau langsung jor-joran sesuai kebutuhan, ternyata daya konsumsinya tidak bagi, terus keadaan fisik klinisnya pasien juga tidak mampu, jadi malah kita yang jadi rugi, istilahnya defisit, kita malah pemberiannya misalkan untuk tinggi protein misalkan Pak, untuk tambahin telur, tambahin susu, tambahin apapun, semuanya dimasukin untuk menunjang kenaikannya, tapi kita perlu ingat untuk hasil nilai lab tersebut, untuk albumin maupun transferin maupun prealbumin tersebut, itu punya masa waktu atau punya paruh waktu, bisa sampai 10 sampai 20 hari. Jadi kalau kita pemberian tinggi protein tidak secara makanan itu tidak signifikan untuk mengalami kenaikan. Makanya kita jangan terlalu terburu-buru dalam pemberian, dalam menggebu-gebu dalam pemberian asupan atau perhitungan energinya tersebut, perhitungan kebutuhan gizinya. Jadi memang kita harus berpikir kritis yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut, dan kita mempunyai evidence base-nya tersebut untuk bisa berdiskusi terhadap dokter, terutama Pak, karena dokter juga meminta saran kita, meminta kita dalam mengatasi pasien malnutrisi tersebut. Jadi memang kita perlu kolaborasi banyak dan perlu sesuai dengan tata laksananya kondisi pasien tersebut. Baik Pak, itu aja Pak. Ya, terima kasih banyak. Hari ini alhamdulillah, jujur saya merasa bangga sekali ya, bangga sekali bisa dapat ilmu yang begitu mantap ya. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya dengan saya. Jadi ini saya salut sekali dengan Pak Nail ini ya. Jadi semoga kita ke depannya bisa juga lebih bisa membangun diri kita semua untuk menjadi lebih baik, insya Allah ya, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Nail untuk kesempatannya untuk berbagi, dan alhamdulillah ini sangat mantap sekali
Dan kemudian nanti semoga bisa berlanjut ya ke depannya kita dengan kasus-kasus yang lain. Mungkin bisa gantian atau nanti bisa juga Pak Nael kembali lagi nanti menyampaikan, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berbagi ilmu. Terima kasih banyak juga pada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir bersama, berbagi ya. Walaupun sedikit, insya Allah nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Yang penting adalah kemauan kita untuk maju bersama ya. Jadi terima kasih pada Bu Is, Bu Febri, Bu Neng, dan Rika yang ada di ujung sana ya. Kemudian Pak Roni, Bu Ayi, Pak Dio, Indah, Estri, Tia yang udah bersama ini. Jadi tadi ada kira-kira masuk 16-19 orang yang paling banyak. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai di akhir ada 12 masih bisa bertahan ya. Terima kasih banyak semua ya. Mungkin ke depannya nanti tolong berikan masukan kira-kira apa yang mau kita bahas untuk bulan depan. Kita usahakan bulan depan ada lagi untuk memperingati Hari Gizi Nasional. Jadi mungkin kita akan tetap, walaupun hanya 5 orang tetap jalan deh pokoknya, diusahakan ya, insya Allah. Jadi yang penting tetap hadir bersama gitu. Ya, kemudian Pak Dio dengan Pak Roni jangan sungkan-sungkan ya, silakan tetap bergabung juga nggak masalah. Ya tidak ada harus orang gizi enggak gitu ya. Yang penting kita bersama bisa membangun dan membentuk diri kita sendiri. Ya terima kasih teman-teman sekali lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Namanya tiada gading yang tak retak, tiada belang yang tak memudar ya. Jadi mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang salah maupun yang tidak tepat mungkin penggunaannya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ngambil hati, makan hati, terus nanti Lebaran sudah kurus gara-gara tidak memendam perasaan yang tidak enak dengan saya ya. Dan semoga insya Allah bulan depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di lain waktu.